ada gambaran perjalanan terpaksa di surah dalam Al-Quran di surah Al-Anfal, ka'annahum yusaquna al-mauti wa hum yanzurun. Dulu para sahabat itu dalam situasi kondisi nggak salah sebenarnya, tapi kesimpulan logikanya sampai digambarkan sama Allah, ka'annama yusaquna ilal maut, seakan-akan mereka ini digiring kepada kematian. Waktu apa itu? Perang Badar. Perang Badar ini sahabat dengan sadar pemimpinnya menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amanna bik wa saddaqna wa alimna anna ma ji'ta bihi huwal haq, imdi bima amarakallah la yatakhallaf min ahad, sampai akhir berangkat ya Rasulullah, kami nggak ada satupun yang ketinggalan. Setelah tadinya begitu tahu di depannya itu 950 orang siap perang, yang ini nggak siap perang, dari jumlah cuma 300 ngadepin 950 yang siap perang dengan persenjataannya. Tadinya itu waduh, mati konyol ini kalau ikut. Tadinya itu begitu rasanya yang ada dalam hatinya sahabat, diceritakan itu semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ka'annama yusaquna al-maut wa hum yanzurun, seakan-akan mereka digiring kepada kematian sedangkan mereka ngelihat. Tapi sadar para sahabat bahwa orang yang saya ikuti ini Nabi, Rasul gitu. Nah kalau kita ini yang di depan kita yang kita ikutin siapa? Bingung kadang-kadang kenapa kita berbuat seperti ini, mengikuti petunjuk siapa? Enggak, dalam hidup kita kalau ikut-ikutan temen, katanya berdasarkan info, yang ngasih info siapa? Ya, nah ini kadang-kadang hilang dari pertimbangan kita sama sekali. Kalau para ulama ngasih kepada kita 5, ada yang di depan kita itu ilmu atau zon atau prasangka atau keraguan-raguan atau waham. Ya, nggak ada dalil syar'inya, nggak ada dalil aklinya, ya hanya ya barangkali berhasil gitu kan. Kenapa kok dipondokin di situ? Itu rame pondoknya. Loh, apakah sekarang kalau pondoknya rame terus berhasil gitu? Ada jaminan sertifikat oleh ada apa yang kita ikuti itu? Berarti apa itu? Kalau dzan ada dalil. Kalau dzan, kenapa ente mondok ke situ? Kenapa? Itu saya lihat lulusannya itu masya Allah 90%. Tahu dari mana kok? Saya sudah meneliti. Angkatan ke-1 tahun 2000 misalnya, lulus 100 orang, yang 90 di sini buka majelis, sini buka pesantren, 90 orang, yang 10 lagi nggak buka majelis tapi ngajar. Kan mending dah neliti. Orang sekarang mesantrenin mendidik anaknya pakai begitu nggak? Pakai zon begitu? Atau pakai apa? Ragu-ragu, masukin nggak ya? Masukin nggak ya? Yang jadi pertimbangan apa? Enak di situ, gratis. Itu pertimbangan utama dah. Kenapa ke situ? Itu temennya anak saya sejak SD ke situ ya. Berarti ikut apa nih? Ikut-ikutan. Masuknya yang mana? Waham mana? Bisa-bisa masuknya jahil. Nah, ini kalau kita nggak benar-benar minta petunjuk sama Allah, paham dalam segala langkah yang kita lakukan ini, kira-kira kita yakin nggak bahwa ini ilmu 100% benar gitu. Nah, itu yang harus kita minta, ilmul yakin, ainul yakin sampai hakul yakin. Bukan ilmu ecek-ecek.
bukan ilmu yang udah selesai, udah lulus bingung mau ngapain. Saya tanya, udah lulus kemana ini? Lulusannya kemana ada? Apa nasibnya ada? Jawabannya nggak jelas sudah. Waduh, repot sudah. Nah ini ma'asyiral ikhwan hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang harus kita benar-benar minta sungguh-sungguh sama Allah Ta'ala, karena ini semuanya bakal kita alami dalam kehidupan itu. Entah kita yang ngalami atau kalau enggak anak kita, ya, kalau enggak ya cucu kita. Bingung di perempatan jalan kehidupan ini, mau ke depan, ke kanan, ke kiri, atau mau balik lagi. Itu kita kalau enggak mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga kita bisa berjalan di jalan yang benar-benar tidak diragukan kebenarannya, ini repot akhirnya. Kita terus mencoba dalam hidup itu, coba barangkali ngelihat si ono, ngelihat si anu, wis nggak laku lagi itu, ayat nggak laku, hadis nggak laku, cerita manaqibnya para ulama aulia sholihin kayaknya nggak perlu ditiru gitu. Padahal Allah Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran, wa cerita itu apa maksudnya dari Allah, nggak masuk semua di logika orang kebanyakan tuh nggak mau. Allah nyatakan iyattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'ah. Masih mending itu ikut dhann yang benar, tapi dhannnya mereka ini waham sebenarnya. Mereka hanya memiliki prasangkaan yang tidak berdasarkan dalil, tidak sesuai dengan makna usul fikih. Kalau dalam usul fikih, dhon itu punya bukti, punya dalil, baik akli maupun nakli. Tapi kalau menyangka, kenapa kamu begini? Ya barangkali sih feeling saya kuat. Itu disebutnya apa? Waham. Nah orang sekarang itu menyebut wahamnya dia, pikirannya dia itu disangkanya dzon, padahal kemungkinan kebenarannya hanya 5, 10, 25%, nggak nyampe 50%. Nah sekarang orang-orang banyak masukkan ke sekolah, ke pesantren, itu berapa persen yang kita saksikan berhasilnya? Yang ditampilin berapa persen dah? Kita nggak tahu itu berapa persennya, itu nggak tahu. Nah ini satu kenyataan yang pahit dalam kehidupan kita, tapi ya itulah, sudah digambarkan semuanya sama Rasulullah SAW ya, di akhir zaman itu satakunu fitanun kaqita'il lailil mudhlim. Nanti banyak fitnah-fitnah seperti gelapnya malam yang sangat gulita, bingung kita mau gimana menyikapinya.